tontonannya barusan. Tolong di-share kalau bisa. Eh, Oke, selainnya pada sebelum-sebelumnya, eh, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa. Doa berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Oke. Doa disiapkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, jadi sama datang lagi kawan-kawan di Masfis. Di tutor 2 ini lebih difokuskan untuk sebenarnya ngasih skill referensi sebenarnya apa yang akan kalian ujiankan nanti di UAS gitu ya. Mungkin ini teman-teman mungkin masih ada yang ngerjain dekor dan kawan-kawannya ya nggak apa-apa. Cuman di sini gue langsung aja straight ngomong bahwa nanti tuh di Masfis akan ada 5 soal. Nah, 5 soal ini adalah sebenarnya representasi yang gue tulis di sini dan di PR-PR kalian gitu. Nah, gue tuh udah ngederhanain bentuknya sesuai yang tertulis di latihan soal di PR 4 ini. Di latihan 4 ini. Gitu. Kalau kalian perhatiin nanti polanya, kalian tuh sebenarnya bisa menciri-cirikan sebenarnya soal 1 2 itu segolongan, soal 3 6 segolongan, soal 5 6 segolongan, soal 7 8 segolongan, dan soal 9 10 itu segolongan. Gitu. Nah, golongannya seperti apa? Kalian definisiin sendiri. Intinya, kalian bisa melihat dan kelihatan bentuk polanya seperti apa. Dan itulah yang pengen gue bawain hari ini. Jadi hari ini sebenarnya gak akan banyak-banyak banget gue nggak jelasin lagi by teori. Karena ya itu bisa kalian baca step by stepnya dari soal latihan yang gue kasih di 1 2 3 gitu. Dan ketika kita membahas nomor 4, kita tuh lebih ke ya udah gimana cara kita drilling soal aja supaya kalian tuh semakin memahami gimana bentuk eksekusinya nanti di besok gitu di UTS-nya. Nah, tadi udah gue bilang soalnya ada 5, jadi kalian ya nanti kira-kira aja gitu. Dari sini tuh sebenarnya udah kebentuk pola-polanya kalian harus ngapain dan kalian kira-kira harus geraknya seperti apa gitu. Nah, kalau memang misalkan kalian nggak ngerti step by step ya, memang soal ini gue bedain gitu loh sama soal-soal dari latihan-latihan sebelumnya. Cuman polanya emang gue desain mirip. Jadi intinya gimana caranya kalian pinter-pinter aja buat mencari dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan kembali lagi, gue tidak masalah kalau memang kalian belum bisa matematis satu karena pada dasar ya matematis kalian tuh kan hampir gak ada ya di semester 2 itu kan kalian mapek dan begitu kita bahasnya mapek tuh kalian mainly bahasnya adalah matris dan vektor gitu. Nah, kalau memang misalkan kita bahasnya adalah terkait mapek ya wajar gitu kalian nggak mendapatkan ADE 2 dan kawan-kawan ya gitu. Dan begitu kalian dimasukin ke matris satu ya kalian cukup terbantai gitu karena kalian harus beresin lagi dari OD1, ODE 2, terus juga kalsiriman, terus ODE pakai sistem stimulan dan uh, gitu. Kemarin gue udah sempat mention juga bahwa kalau memang misalkan kalian kepepet, kalian pelajari aja ODE 2 dan Laplace dulu. Baru nyicil ke ODE 1. Buat gue setidaknya itu jauh lebih gampang ketimbang kalian ngerjain dari apa ya, dari ODE 1 terus ODE 2 terus ODE tinggi kayak agak susah gitu lah. Gitu. By the way, gue berharap ini suaranya nggak berbenturan sama Faiz, soalnya Faiz juga lagi ngajar, jadi yang udah timpa gitu. Anyways, lanjut aja. Di sini gue langsung mulai aja. Gue pengen ngejelasin kalian sebenarnya kerjain soalnya gimana. Nah, kalau gue jadi kalian di posisi ini kan gue kan kemarin sesuai skill gue bilangnya adalah belajar belajar 10 diambil 5. Jadi kalau gue jadi kalian, gue akan menyeleksi dulu gitu soal-soalnya apa yang bisa gue kerjain. Nah, di sini yang gue bilang yang gampang ya tentunya ini satu, terus ini dua ini gampang, ini tiga ini gampang. Terus menurut gue yang gampang lagi mana ya Laplace. 4 gampang, 5 gampang gitu. 8 tuh gampang sebenarnya. Cuman yang bikin susah tuh apa? Mengonversi ke sistem ODE-nya. Dan ya gue jujur aja, capek coy. Konversi ke sistem ODE itu adalah salah satu yang paling berat yang gue pun tidak pelajari waktu gue di semester kalian. Jadi ya sama-sama belajar aja gitu kalau di sini isinya. Dan masalahnya kalian juga dituntut bisa, apalagi kan kalau kalian lihat ini pasti ada hint-hintnya nih, kalian udah ada lagi hint-hintnya nih. Kita kira-kira kalau udah ada muncul 2 kali terus ada prepare, wah udahlah ada tahu gitu harusnya itu bakal kayak gimana. Kira-kira kayak gitu. Terus lanjut lagi, eh, terus setelah itu apa yang harus gue gerakin? Nah, gue bisa aja gerakin ke sini gitu. Ini 6, ini yang menurut gue gampang. Terus baru ya gue beresin OD1, OD2, ini 7, ini 8. Terus ya udah ini terakhir 90 karena menurut gue ini paling wasting time, paling resource consuming, beneran secapek itu
Sehingga dan sedemikian rupa, ya gue mau nggak mau harus untuk effort gitu ngeluarin tuh. Kira-kira kayak gitu. Mungkin sampai sini gue langsung mulai aja. Karena gue ngerjainnya dari soal yang paling gampang. Jadi gue kan berangkat langsung. Dan di sini posisinya adalah gue memposisikan ini gue diburu oleh ujian juga. Jadi oleh ujian, ya otomatis gue langsung dengan hapus, gue apa yang harus gue lakuin gitu. Nah, yang harus gue lakuin adalah yang langsung ngerjain langsung. Misalkan gue di sini gue ngerjain novel gitu. Gue langsung aja ya di sini. Kan agak ngebut sedikit. Kalian bisa cek ini di drive kalian ya. Ini di harian soal keempat. Solusinya juga harusnya udah gue gitu. Kalau ada beda nanti kasih tahu aja gue benerin gitu. Intinya kayak gitu. Oke, gue langsung mulai aja. Ini nomor di sini ada nomor tiga. Jadi intinya nomor tiga ini kan diminta menyelesaikan ODE 2 gitu. Nah, kalau kita ngejelasin ODE 2, oh kecil ya. Pantesan gue besar yang. Oke, gue langsung mulai. Kalau misalkan gue harus ngejelasin ODE 2, jadi kan bentuknya kayak gini. Mana tuh? Ya, bentuknya kayak gini. Terus 3Y. Keluar. Bisa tulis 3Y aksen plus 2Y sama dengan 2Y pangkat 3X. Nah, kalau kalian baca step by step-nya yang ada gua tulis di latihan soal gua, itu pasti gua selalu gua mainnya cari homogen, kayak Vice yang homo, terus cari karakteristik atau khusus gitu. Karena di sini ada kita harus juga nyari bantuan yang khusus gitu. Nah, kita langsung cepet aja ya. Kalau kalian mau ngikutin step by step dan segala macamnya silakan. Tapi gue di sini karena pragmatis juga, kalian kadang dikejar waktu dan kalian juga pengennya efisien kan. Jadi ya udah langsung aja. Eh, kita pertama langsung aja. tadi. Tadi gua baru aku potong. Tes tes. Aman, 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 aman. Oke, thank you. Nah, jadi kalau kita cari homogen, kita seolah-olah kan mentranslate ini ya. Ini dianggap sama dengan nol, terus kita translate ini, misalkan ya gue biasanya nyebutnya akrab disebut R gitu. R minus R kuadrat minus 3R plus 2 sama dengan nol. Terus di sini gue langsung keluarin R min 2, R min 1 sama dengan nol gitu. Dan obviously kita langsung bisa dapat jawabannya bahwa di sini Y. Yang di sini gue langsung translate aja ya. Jadi di sini langsung C1, E pangkat X. Sorry. Yang ini E pangkat 2X. Dan di sini C2, E pangkat X. Gitu. Udah, selalu kayak gitu bentuk. Ya. Oh ya, by the way, ini soal tes, jadi harusnya gue desain sedikit lebih mudah. Kecuali yang agak Laplace, karena Laplace itu kan sejatinya mudah, karena kan konversi tabel. Jadi gue desainnya agak lebih susah dikit lah, gitu. Biar balance. Jadi ada yang mudah banget, ada yang susah dikit juga. Ada gitu. Di soal tadi yang gue bilang 7 tuh susah, 9 10 Laplace ya gue akan bikin agak susah sedikit. Gitu. Oke, kita udah dapat. Ini clue pertama, kita udah selesai nih. Kita dapat ini satu jawaban, ini dua. Gitu. Berarti dari sini kita bisa dapat clue bahwa Y homogen ya adalah C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. That's it, gitu. Nah, udah selesai masalah itu. Sekarang kita fokus ke masalah yang kedua, yaitu kita ke solusi khusus. Nah, kita lihat solusi khusus yang ditawarkan di sini adalah kita lihat kan ini eksponensial. Kalau eksponensial seperti ini, berarti kan didekatinya oleh bentuk yang ini A E pangkat 3X. Kita melakukan pendekatannya kan kayak gitu ya. Kalau di kalian cek di buku Prezik sama di latihan-latihan sebelumnya harusnya gue juga menawarkan pendekatannya kayak gitu. Kalau eksponensial, eksponensial. Trigonometri juga materi polinomial, polinomial sederajat sama yang ditanyakan. Misalkan berarti polinomialnya sampai x pangkat 4 ya, berarti nyampe gitu sampai x pangkat 4. Nah, kira kayak gitu. Oke. Nah, langkahnya kalau kita punya solusi yang khusus kayak gini, kita lakukan pemisalan. Ini kita udah bahas yang khusus by the way ya, kalau agak skip. Kita bahas yang khusus. Kita lakukan misalkan di sini YP YP di sini ya karakteristik atau apa gue ngikut-ngikutin aja lah berdasarkan file simbolnya. Kalau kalian misalin YK juga nggak apa-apa gitu. Kita punya ini tebakannya pakai ya undetermined coefficient. Oh yang fact mungkin ini gue skill tambahan. Kalian ketika nanti eksekusi OD2 tuh bebas. Bahkan kalau gue jadi kalian mungkin gue akan selesai pakai Laplace yang jauh lebih efisien lagi ketimbang gue harus mecahin kayak gini.
Ini kan kalau gue ngubah ke Laplace lebih nggak effort lagi gitu. Kalian cek tabel, that's it gitu soalnya. Oke, lanjut lagi. Dari pemisalan YP sama dengan AF pangkat 3X ini, gue turunin gitu, sesuai dengan kebutuhan yang ada di persamaan ini. Gitu. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya menyamaratakan kiri dengan kanan. Ntar gue beresin dulu ya yang ini. Berarti ini 3A, E pangkat 3X. Terus YP aksen-aksen sama dengan 9A, E pangkat 3X. Nah, ini tuh kayak kita seolah-olah sama menyesuaikan dengan kebutuhan yang di sini. Yang Y aksen-aksen, minus 3Y aksen, tambah 2Y, sama dengan 2E pangkat 3X. Gitu kan? Nah, nanti dari sini kita tuh substitusi sebenarnya. Gitu. Jadi kita punya nih YP aksen-aksen adalah 9A, E pangkat 3X. Masukin ke sini. Tuh. Berarti kita punya 9A, E pangkat 3X, minus, di sini 3 dikalikan 3A, E pangkat 3X, plus di sini 2A, E pangkat 3X. Itu sama dengan si 2E pangkat 3X. Dan biasanya kalau kalian menemukan yang kayak gini tuh kalian pasti menemukan ada eliminasi gitu loh. Enak gitu dicoretnya. Ini nggak bisa gue generalisasi. Tapi biasanya untuk soal mudah tuh pasti kelihatan gitu mana yang dicoret. Ini kan gue bisa langsung coret ya biar gampang. Set, gitu. Nah, terus kita tinggal kita samain aja bahwa 2A E pangkat 3X itu sama dengan 2E pangkat X. Jadi di sini kan gue dapat hanya satu. Berarti kalau gue balikin lagi ke solusi awal, ini gue balikin lagi ke yang stabilo ini hijau, biru, gue ganti biru aja. Tadi kan gue substitusi, gue dapat tuh YP-nya, cari, terus gue dapat YP-nya itu adalah substitusi hanya satu ke atas. Berarti satu kalikan E pangkat 3X. Kalau udah beres, hampir beres. Gitu. Kita di sini udah selesai, dua jobnya. Terus apa yang harus gue lakuin? Ya gue gabung. Gitu. Kita udah tahu nih C1 E pangkat 2X, kita tahu C2 E pangkat X. Gitu. Terus di sini kita E pangkat 3X. Dan kalau kita mau cari solusi gabungan, berarti ntar gue hijauin dulu biar sama. Nah, berarti kalau kita mau cari solusi gabungan, gue cukup punya Y sama dengan YH plus YP gitu kan. Berarti dari sini gue punya C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X tambah E pangkat 3X gitu. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah, begitu kalian udah beres, kalian anggap ini selesai dulu. Cek and rechecknya belakangan. Setelah kalian selamat mengerjakan 5 soal. Lanjut ke soal selanjutnya. Coba, tadi yang gue tandain gampang kedua apa? Yang gue tandain gampang kedua tuh kalau nggak salah, Cauchy Riemann. Oke, kita punya Cauchy Riemann dengan soal yang agak ngejelimet kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Setidaknya gue dapat game sense, gue dapat bayangan Cauchy Riemann ini kayak gimana. Gitu. Sekarang gue masuk ke nomor 4. Set. Nomor 4 tadi adalah X kuadrat Y aksen-aksen tambah kurang ya. Kurang 99 X Y aksen tambah 99 Y sama dengan 0. Wih, gila angkanya aneh-aneh. Ya nggak apa-apa. Ini kan cuma koefisien gitu. Kecuali kita punya pangkatnya aneh-aneh, wah, gue juga nyerah gitu. Oke. Anyways, nah perhatikan bahwa bentuk Cauchy Euler ini kan sebenarnya mirip kayak gini ya. X kuadrat, Y aksen-aksen, min AX, Y aksen, tambah BY sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa lihat cek di buku Frezik turunannya gimana. Cuman kalau gue selalu nyorotin bahwa sebenarnya bentuk ini tuh bisa langsung pakai rumus cepatnya gitu. Bahwa ini tuh sama aja. Misalkan gue bentuknya kayak bentuk lain ya. Misalkan gue pakainya M kuadrat Y aksen-aksen minus di sini tuh A plus 1. A plus 1 X Y aksen plus B Y sama dengan 0. Berarti kalau yang atas yang gue substitusi ini tuh kan di sini kelihatan ya A-nya 99, B-nya juga 99. Jadi gue bisa langsung substitusi gitu. Gue dapat informasi bahwa di sini oh B. Sorry, sorry. Nah, ininya hilang. Gue baru nyadar. Di sininya M, sininya B. Nah, ini yang benar. Oke, lanjut. Nah, di sini gue bisa langsung substitusi aja bahwa ini adalah 99 plus 1 M plus 99 dengan 0. Di sini adalah M kuadrat minus 100 M plus 99 dengan 0. Nah, di sini kan kalian udah bisa langsung cepat ya. M minus
99 dan E minus 90. Nah, bedanya di kalsi ini kan ada teknik khususnya ya, yaitu kalau tadi kan kita lihat ya polanya ada EE-nya. Nah, sekarang karena ada ekspodat-ekspodat ini, E-nya tuh kecuali. Jadi sisa kita punya C1 X pangkat 99 dan C2 X pangkat 1. That's it. Gitu. Oh ya, kalau ada yang mau nanya turunan rumus seperti ini dari mana? Kalau nggak salah gua turunin di latihan persamaan gua. Atau lu bisa cek buku Crazy juga. Tapi kalau nanti kalian sharing waktu jam terbang, kalian bakal notice sebenarnya pakai rumus seperti itu pakai yang warna biru tadi. Gitu. Nah, berarti di sini gue langsung dapat solusinya. Solusinya adalah gue pakai warna hijau. Y sama dengan C1 X pangkat 99 plus C2 X pangkat 1. Dah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Udah dua nih. Dengan waktu yang atau beberapa menit sebelumnya gitu kan. Kayak kita udah cepet nih. Dua tuh udah oke. Gitu. Apalagi kalau misalnya gue bisa kejar OD2, gue gas. Terus selanjutnya gimana yang gampang menurut gue? Oke, nomor tiga. Nomor tiga, metode dibebaskan juga. Bebas, freestyle aja. Di sini pakai di tanggal 4. Oke, gas lagi. Karena berarti nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 gue punya Y pangkat. Ini Y4, maksudnya order 4 ya. Jangan sampai ada yang kebingung gitu. Bukan pangkat 4. Lebih susah lagi kalau ngerjain pangkat 4 ini order 4 maksudnya. Plus 18 Y aksen-aksen. Plus 81 Y sama dengan 0. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sini gue ngelakuin order tinggi itu persis sama kayak kalian ngelakuin ke order biasa aja, order 2, order 3. Kita misalkan lagi aja gitu ke bentuknya bentuk R. Berarti di sini R pangkat 4 tambah 18 R kuadrat tambah 81 dengan 0. Nah, ya udah dari sini kan kalian kelihatan bahwa ini adalah bentuk kuadrat sempurna kan gitu. Kalau mungkin masih belum enggak, kita bisa konversi dulu. Misalkan R kuadrat sama dengan U. Berarti kita punya kita punya U kuadrat plus 18U plus 81 sama dengan 0. Mau atas mau bawah sama aja, cuman jangan sampai kejebak. Karena nanti balik lagi kan, gitu. Nah, kalau kita udah punya kayak gini, kita beresin. Di sini kan berarti U plus 9 kuadrat, nabet, sama dengan 0. Berarti gue punya, balikin lagi. Di sini gue punya U sama dengan minus 9, salah. U sama dengan minus 9, terus kita ganti jadi R kuadrat sama dengan minus 9. Berarti gue dapat R sama dengan plus minus 3. Plus minus 3I yang jangan lupa double. Karena kan rangka 4. Kalau 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 tadi gue faktorin kan jadinya R kuadrat plus minus 9 terus yang dikuadratin. Ini kalau kalian bingung, gue kasihin dulu. Ini tuh sebenarnya kan kalau kalian representasikan kayak gini kan. Nah, jadi maksud gue pasti nanti double hasilnya, nggak tunggal. Karena kalian punya plus minus 3I1 dan plus minus 3I2 gitu. Jadi ada dua. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus dari situ gue punya solusi lagi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah di sini gue langsung gimana ya gue sebutnya ya? Gue bisa nurunin secara langsung atau sebenarnya kan kalau kalau kalian punya solusi akar kembar kan di bentuk real biasa adalah eh, gimana ya gue ngejabarnya. Jadi gue kasih analogi dulu deh. Kalau kita punya real biasa waktu di ODE 2 yang biasa aja, itu kan kita punya yang kembar ya, kembar. Nah, itu kan gue punya A plus BX kalikan E pangkat apa begitu sebutlah lambda X. Gitu. Nah, sama sebenarnya di di real ODE tinggi, pembaca perlakuannya sama gitu. A plus BX kalikan E pangkat lambda X. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kalau kita bahas yang trigono gitu? Kalau kita bahas yang kompleks kembar. Nah, jawabannya ternyata sama. Jadi, kalian punya jurus shortcut istilahnya, bahwa kalau imajiner ODE tinggi, kembar, itu kita punya rumus gimana ya? A plus BX cos omega X ditambah
C plus DX sin omega X. Kalau kalian penasaran dulu ini dari mana, kalian berangkat lagi dari penurunan ketika kalian menghadapi bilangan kompleks, tapi yang ODE 2 dulu. Kan nanti luaran outcome-nya kan cos sama sin. Nah, tadi cuma koefisien doang. Kalau misalkan kalian kembar, berarti kalian kaliin X aja. Kalian, sorry, bukan kaliin X. Kalian tambahin X. Mirip sama kayak di real ODE 2 kembar. Gitu. Nanti hasilnya tuh bakal sama kayak yang imajiner ODE 3 kembar. Gitu. Ini kalian bisa buktiin sendiri. Kalian bisa cek juga kalau kalian males sebenarnya kalian tuh bisa buka kalkulator terus kayak kalian cari derivatif kalkulator. Nah, kalian beresin di situ. Sebenarnya bisa derivatif equation kalkulator tuh ada. Itu kalian bisa cek di situ. Cuma di sini gue langsung kasih straightnya aja bahwa kita punya jurus juga kayak gini kalau kepepet gitu. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Mas Fis, kabar baiknya ada sip ya. Jadi berbahagialah kalian gitu. Eh, ada tabel transformasi Laplace, ada tabel konversi trigonometri, harusnya ada tabel rumus-rumus juga kalau nggak salah. Yang terakhir jangan dipercaya, tapi tabel Laplace sama tabel konversi trigono itu udah oke. Gitu. Menurut gue itu udah cukup membantu kalian untuk menyelamatkan diri dari kematian. That's it, gitu. Oke. Anyways, gue lanjut lagi. Jadi dari sini gue punya solusi gitu. Karena solusinya tadi adalah real yang plus minus 3i, dan 3 ini kan sebenarnya kayak gue konversi kan plus minus omega i ya. Gue bisa langsung pakai yang bawah ini gitu sebagai kuncinya. Gitu. Jadi gue punya solusi langsung bahwa Y sama dengan C1 C2-nya berarti ya kita misalnya aja gitu. Kita kan nggak tahu koefisien juga apa. Berarti C1 plus C2X cos 3X tambah C3 plus C4X sin 3X gitu. Nah, that's it. Oke, kita sudah cukup terselamatkan gitu di sini. Oh, ntar gue agak hitam ya. Gue tuh ngasih tahu tuh dari dia, kan soalnya dari gue nggak ada. Terus orang dia berantem, juga belum kayak nggak tahu terus ini kamu tuh dari dulu, kamu tuh dari mana? Kamu tuh dari Oke, lanjut. Oke, kita sekarang udah dapat tiga soal udah cukup tenang gitu. Nah, lanjut ke mana yang gue tanya gampang? Oke, Laplace. Eh, kita gerakin ke Laplace. Dan gue ada lagi ketika kalian ngerjain ujian tuh sebenarnya ngajarin yang paling kalian kuasai. Gue kan bilangnya gue paling nguasainnya ODE sama Laplace. Ya udah gue nguasain yang itu dulu, yang gue kerjainnya gitu dulu yang paling pede. Bukan berarti kalian langsung jadi saklek gitu. Oh, kata kata Kak Arom langsung saja kita ODE 2 sama Laplace ya enggak juga. Kalau kalian nggak bisa di situ kan berabe juga gitu loh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Gue cuma mau mention bahwa itu yang menurut gue paling gampang. That's it. Oke. Anyways, lanjut lagi. Tadi nomor 9 ya. 9 adalah gue punya sebuah fungsi waktu yaitu sin kuadrat 2T kalikan cos kuadrat 2T. Oke, ribet ya. Gitu kita nggak bisa gerak ke perkalian sederhana, kita nggak bisa gerak ke bentuk-bentuk lapas yang sederhana. Karena masih harus bergerak kompleks dan ini adalah sesuatu yang ngulik. Cuman disinilah letak trigonometri itu lo bermain. Siapa tahu nanti yang tiba-tiba ada gebrakan soal permainan trigonometri, ya disitulah skill kalian diuji gitu. Oke, sebenarnya dari sini kita punya bentuk apa? Masukin dulu sin 2T kalikan cos 2T 9 kuadrat. Sama kan? Sin kuadrat cos kuadrat kita kurungin aja gitu, kuadratin. Dan kita punya bentuk apa coba? Kita punya bentuk sin sin 2A kan sebenarnya adalah 2 sin A cos A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Oke, ketika kita udah punya 2 sin A cos A, kita tuker. Kita punya setengah sin 2A sin A cos A. Oh, kelihatan nih, substitusi A-nya dengan 2T. Gitu. Berarti kita punya, ini mungkin ya, gue tulis aja deh, biar nggak bingung. Setengah sin, di sini 2 kali 2T ya. Kan gue ganti A-nya dengan 2T kan, sesuai kebutuhan. Terus di sini sin 2T, kalikan cos 2T. Kuadratnya mana? Biarinin dulu. Karena itu nanti next. Kita udah punya di sini senjata, berarti setelah gue kaliin, bentuk ini kan sama. Kayak bentuk ini. Berarti kita punya setengah sin 4T yang kita kuadratin. Oke, cukup sederhana, masih bisa kulikable. Cuman kayaknya ada yang kurang nih gitu.
Kayaknya kita masih belum serak karena gue nggak mau ada kuadratnya. Ini kan kalau gue lepas kan jadi kayak gini, sin kuadrat 4T per 4. Masih ada kuadratnya, gue males. Gitu. Jadi apa yang gue lakukan? Ya kita mainin lagi trigonometrinya. Nah, sekarang ketahuilah bahwa kita punya rumus cos 2A. Cos 2A itu apa? Yang dekat dengan sin kuadrat adalah satu min 2 sin kuadrat A. Berarti kalau gue elevasikan dengan, gue otak-atik dulu deh ya biar gampang. Berarti sin kuadrat A di sini adalah cos 2A min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat A. Terus gue konversikan ke kanan. Berarti satu min cos 2A per 2 sama dengan sin kuadrat A. That's it. Anjay. Sebenarnya sip. Mama. Entah. Sembilan sin kuadrat. Ih, berarti kan tulisan gue maaf ya. Nah, kita sekarang punya sin kuadrat A-nya kita ganti dengan 4T. Berarti kita punya di sini satu min cos 2 kalikan 4T per 2 sama dengan sin kuadrat 4T. Ini gue lanjut ke bawah. Wah. Ketika gue lanjutin ke bawah, gue punya sebuah senjata baru lagi yang jauh lebih enak. Gitu. Bahwa si sin kuadrat 4T ini, berarti kan gue keluarin seperempatnya. Nih, gue sengaja keluarin ya biar kalian ngerti gitu cara mainnya. Nah, terus gue kaliin lagi 1/4 kalikan dengan satu min cos 8T per berapa di situ? 2. Berarti gue punya sekarang 1/8 min cos 8T per 2. Dan kita sudah punya yang bentuk lebih sederhana, yang jauh lebih oke untuk kita melakukan transformasi Laplace. Kalau gue bandingin sama yang kuadrat tadi, ya lebih malas kerjain kuadrat ya nggak sih? Karena kita perlu ngelaplasin lagi, apalagi pakai integral manual. Aduh, nggak banget. Kita harus bermain kreatif di sini dengan cara mainin trigonometrinya. Gitu. Nah, ketika kita bermain trigonometrinya, ya tinggal konversi aja. Di sini gue nggak akan nurunin pakai Laplace, Laplace manual pakai integral ya. Nggak akan keluar kayaknya. Orang dikasih tabel kok. Harusnya kayak kita memanfaatkan tabel saja. Itu yang jauh lebih oke. Nah, berarti sekarang kita konversikan ini semua ke Fs. Gitu. Itu kita konversikan ke Fs. Jadi kita punya komponennya dua biji. Ingat ya, bahwa Laplace itu kan juga mempenuhi linearitas. Jadi maksudnya monolinearitas itu adalah gue punya LFT itu sama dengan L. Di sini gue punya 1/8 minus L. Nah, di sini nggak apa-apa, cos 8 dari 8 dulu. Karena gue bisa keluarin. Berarti ini L 1/8 minus 1/8. Hal yang paling bapak yang tuh kayak itu lagi kan bapak itu. That's it. Nah, kita udah punya. Kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk suatu konstanta yang kalau kita tabelin kan jadinya super S hasilnya. Kita tahu bentuk ini adalah bentuk cos yang S, yang kalau kita lapas itu langsung S per S kuadrat plus A kuadrat. Gitu. Kalau kita turunin langsung, berarti kita punya Fs sama dengan L Ft sama dengan 1/8 kali kan. Kan di situ si bentuk 1/8 itu kan sebuah konstanta ya. Jadi kan kalau kita konversi ke konstantanya, konversi ke Laplace ya, dari konstanta ke Laplace, itu kan kita kaliin 1/s. Jadi 1/8 kita kalikan 1/s. Kuning dengan 1/8 kita kalikan dengan cos 8T. Nah, di sini 8T itu kan sebenarnya cos AT ya. A-nya tuh 8. Substitusi aja. Jadi S per S kuadrat plus A kuadrat. Di sini kan berarti 8 kuadrat, 64 berarti. Nah, udah gitu tinggal kita keluarin 1/8-nya. Set. 1/s dikurang S per S kuadrat plus 64. Sebenarnya apakah sampai sini sudah oke? Ya, gue bisa bilang oke.
It's not that good, tapi udah oke. Tinggal kita rapihin nih, kita smoothkan gitu, biar lebih proper lagi. Gimana caranya? Ya kita kalikan silang gitu. Di gimana ya biar gua gampang? Oh gini dulu deh, biar kalian ngerti. Set, kebayangkah kalau gua kasih bahwa sat S-nya tuh adalah gini, min S dikalikan S lagi. Ya, gitu. Harusnya kayak gini lebih ngerti. Kalau by default kalian yang udah ada jam terbangnya dikaliin silang aja gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kalau gue beresin seper 8 ini set, S kuadrat plus 64 minus S kuadrat per S kuadrat plus 64. Jadi beres? Belum, sederhanain dikit lagi, Pak. Tuh. Terus ini seper 8 juga bisa coret. Paham nggak? Gue takutnya nggak paham. Nah, gini deh. Seper 8 kalikan. Ini nomor coret. Jadi gue dapat solusinya ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi emang lapas tuh agak panjang sih buat ngeberesinnya. Ini set. Jadi gue dapat solusi. Plus itu adalah Fs. Saya bisa nulis ini lagi kalau mau. Terus langsung saja. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, ini untuk Laplace. Jadi game sense adalah kalau kita punya trigono, kita nggak langsung langsung tabrak-tabrak brute force karena mainly cukup susah. Kalau kalian cek di latihan soal gua yang tiga tadi, ada satu soal yang gue desain kayak gini juga. Tapi cuman kalau nggak salah, gue lupa kalau nggak salah cuman soal itu sin t, ya pokoknya sin omega t kalikan cos omega t gitu. Gitu. Intinya udah gitu ya gue beresin lagi pakai bentuk trigonometri yang sama. Biasanya diarahkannya ke ya ini sin 2a atau cos 2a atau kemanapun itulah gitu. Biasanya sih sin 2a atau cos 2a ya, terus ke bentuk sin kuadrat cos kuadrat sama dengan satu yang gitu-gitu. Jadi harusnya trigonometri simple gitu. Karena sepanjang gue ngerjain, dari jam terbang gue ngerjain, ya cukup banyak soal. Kalau yang PDKP sama gue waktu itu tahu berapa soal yang gue kerjain. Ya ya udah kurang lebih bentukannya sama gitu. Bahwa kalau lo mainin trigono berarti nggak jauh-jauh dari bentuknya kayak cos 2a, sin 2a, dan lain-lain ya. Gitu. Anyways, gue mau lanjut lagi. Oh, gue mau cerita juga satu. Gue beringat. Gue punya beef sama soal nomor 7. Jadi gini, kalau seandainya konversi sistem ODE ini ditiadakan, gue bisa mendekati ini dengan bentuk Laplace. Dan caranya adalah kalian bisa cek di latihan soal gue yang ketiga di nomor 11-12. Itu caranya kalau memang misalkan kalian nggak bisa pakai konversi sistem ODE dan kalian pengen tabrak ke dalam bentuk Laplace, sebenarnya possible kok. Bisa. Kalian bisa nguliin itu. Kayak menurut gue itu cukup possible untuk bisa kalian kerjain. Karena gue udah pernah nyoba dan memang bisa. Dan itu fun fact keluar di UAS Dinsis gue. Dinsis itu dinamika sistem di semester 4. Karena waktu itu ada Laplace itu di semester 4, jadi dikeluarin situ. Soalnya itu adalah persamaan yang gue ceritain di tutorial sebelumnya di hari Sabtu. Ya bentuknya kira-kira yang kayak gini yang gue maksud. Yang ada dua persamaan. Ini bisa didekatin dengan Laplace. Gitu. Nomor 8 nggak bisa sayangnya kalau mau pakai Laplace karena sama dengan nol. Jadi nggak tahu ya. Kalian tuh ada PR. Ada ODE homogen sama dengan nol. Kalian pakai Laplace. Kayak menurut gue tindakan sia-sia gitu loh. Karena ya kan sama dengan nol. Kalian mau nyederhanain apa ketika udah dapat YS terus dikurungin sama dengan nol. Masa YS sama dengan nol kan konyol gitu. Jadi nggak bisa di gimana-gimana sebenarnya. Gitu. Anyways, gue mau lanjut lagi. Eh Selanjutnya adalah soal ODE lagi. Tapi pakai Laplace juga gitu. Pokoknya kerjaan aja yang kalian bisa dulu gitu ya. Nambah confidence dulu aja. Begitu yang nanti tipis-tipis. Baru kalian buang-buangin aja gitu. Agak akhiran aja.
gitu. Karena demi keselamatan kalian juga. Dan kalau gue boleh cerita sebelum gue lanjut kerjain, nomor 2 tuh possible kok pakai Laplace gitu. Nomor 3 juga possible pakai Laplace. Nomor 4 possible pakai Laplace. Jadi sebenarnya kayak ketika kalian mempelajari Laplace, kalian tuh dimanja gitu loh dengan Laplace. Karena dengan metode Laplace tuh kalian nggak perlu susah-susah berjibaku melakukan hal-hal nguli untuk mendapatkan result yang apa ya, yang gue sebut lah yang memang lama gitu. Ada kita punya cara yang lebih efisien itu Laplace. Tapi kita disuruh ngerjain cara yang lama kan males ya. Gue juga males gitu. Kita pakai aja cara yang efisien. Nah, cuman ternyata pas gue pahami di UTS itu kalian perlu memenuhi luaran, yaitu kalian memahami sebenarnya cara step by step OD1 gimana sih, step by step cara mainnya, SOP-nya cara main di OD2 gimana sih. Nah, kayak gitu. Kalian belum bisa brute force pakai Laplace. Nah, begitu kalian udah dikasih Laplace di endingnya, baru kita gas gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Gue mau lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 itu kita punya suatu persamaan, yaitu uh, mana tadi? Oh, ini aksen-aksen tambah 4Y sama dengan sin 2T. Tapi kita mau mainnya pakai Laplace nih. Ini bisa aja kita pakai homogen, terus kita pecah. Nanti kan ini pasti solusinya adalah solusi bilangan imajiner. Karena jelas nanti kayak kita keluarin. Ini gua cek ya, kalau kita pakai homogen dulu nih, biar biar kebayang aja. Nanti kan di sini kita punya R kuadrat plus 4 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan plus minus 2I. Terus nanti dapat solusinya adalah cos. Kayaknya bukan cos juga nggak sih. Eh, sorry gue nggak ingat ada konstantanya. Ya sebutlah sebuah konstanta terus kayak cos 2T tambah C2 sin 2T dan lalalalanya gitu kan. Kita ada yang baru, kita punya upgrade, kita punya Laplace, bro. We have the Laplace yang jauh lebih indah untuk disederhanakan. Gila. Betapa bahagianya hidup kalian ketika kalian mengenal Laplace terus kalian sederhanakan gitu, nggak effort anjay. Anyways, gue jadi buzzer Laplace di sini. Jadi kalau gue nyelesain sama Laplace caranya sama. Cuma perhatikan aja, kalau di sini syaratnya Y 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0, kalian bisa bebas turunin. Kalau enggak, kalian harus mematuhi bentuk aturan Laplace. Bentuk aturan Laplace tuh yang, apa ya gue sebutnya? Bentuk aturan Laplace tuh gue sebutin aja ya, kalau misalkan yang kita punya L, Y aksen-aksen, itu kita harus mematuhi aturan yang ES, YS, minus S, Y 0, minus Y aksen 0. Ya kan kalau kayak gini gue mager ya, gitu. Karena karena di sini kita harus masukin gitu satu-satu. Kan kalau nol nol gue tinggal eliminasi terus kayak dapet gitu ya semuanya. Nah, gue lanjut lagi. Di sini gue substitusi ya. Berarti karena di sini kan prasyaratnya nggak dikasih tahu. Kita asumsikan saja bahwa Y0 dan Y aksen 0 adalah nol. Karena kalau kita asumsinya ada sebuah konstanta, nanti bawahnya belibet sendiri dan kalian ya merepotkan diri kalian sendiri. Dan biasanya pun kalau nggak dikasih tahu di soal pasti kayak Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0 gitu. Jadi eh, ya gue harap kalian nggak terlalu cepat. Tapi intinya kalau yang y aksen-aksen tuh sama kayak tadi. Jadi kita langsung punya S kuadrat YS. Kalau Y-nya kita langsung tulis saja plus 4YS. Terus sin 2T-nya kalian pakai tabel. Mungkin ya kalau udah ada yang tahu dan yang hafal kan sin 2T tuh gue tulis di sini aja. Bahwa, mana tadi? Sin 2T itu kan sebenarnya kan kalau gue ganti dulu sin AT deh. Sin AT itu kan sebenarnya kalau gue tulis A per S kuadrat plus A kuadrat. Gitu. Nah, kalau sin AT-nya adalah A kuadrat per S kuadrat plus A kuadrat, substitusi masuk. Gitu. 2 per S kuadrat plus 4. Gitu. Nah, dari sini kita punya power lagi. Set S kuadrat plus 4 keluarin YS dengan 2 per S kuadrat plus 4. Nah, udah. Keluarin YS. Bet. Mabe, bro. YS sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Gitu. Dah. Oh ya, mungkin sedikit saran aja ketika pengerjaan lapas tuh kalian jangan langsung brute force kayak gue yang langsung gue tulis S kuadrat YS, tapi kalian gambarin dulu L-nya. Nah, biasanya dosen-dosen tuh agak strict itu karena kalau misalkan kalian main tabrak Laplasnya aja langsung, nggak kalian gambarin ini Laplace,
ya dicoret gitu. Maksudnya kayak ini dapat dari mana kok tiba-tiba S kuadrat yes. So, minimal-minimalnya kalau kalian mager banget Laplace, tulislah kayak gini. Ini gue ngambil dari soal ya. Tulislah misalkan kayak L, terus di sini Y aksen-aksen plus 4Y sama dengan L sin 2T. Itu. Nah, udah. Dari sini baru ya kan lu bisa turunin kayak tadi gitu. Oke, udah dari sini sebenarnya ada dua cara. Cara pertama adalah karena ini bentuk yang tidak umum, yang bisa dibilang ini adalah bentuk dari tabel, gitu ya. Berarti kan mau nggak mau kita bilangnya kita kalau misalnya mau dikasih tabel kita harus turunin manual, yang mana itu pekerjaan yang merepotkan. Dan beruntungnya kalian dapat cheat sheet. Jadi kalau dapat cheat sheet kalian bisa cek tabelnya. Nah kalau kalian cek tabel, kalian bisa menemukan bentuk ini. Jadi kalian bisa cek ya carinya di tabel Laplace. Kalau misalkan kalian nggak tahu, biasanya kalian cari di bitdrivencircuits.com, itu gue biasanya pakai tabel itu cukup lengkap dan cukup komprehensif untuk dibaca. Jadi ketika gue ngerjain ini juga gue baru tahu bahwa ada rumus ini di Laplace itu. Rumusnya adalah kalau kita punya L inverse dari 2 pangkat 3 per x kuadrat plus a kuadrat kuadrat itu adalah bentuk dari sin AT minus minus AT cos AT gitu. Nah, berarti dari sini kita sebenarnya udah kelihatan gitu bahwa hanya adalah dua. Cuma di sini kita kurang apa nggak tiganya. Ini kan sebenarnya kita kayak udah bentuknya kelihatan banget ya. Dua, terus kita kurang apa nggak tiganya. Jadi keberuntungan Laplace yang belum gue ceritain adalah kalian tuh bisa seolah-olah mengada-adakan koefisien. Misalkan, kan di sini tuh kita punyanya masalahnya di ini nih. Gue tandain itu. Kita punya masalah di sini. Gua pengen ngedekatin ke bentuk yang ini. Set. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengada-adakan koefisien dengan syarat kalau kita balikin lagi ke bentuk awal, bentuknya itu satu. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Kalau kita punya, ini kan gua langsung terjun aja ya. Set YS dengan di sini kan A pangkat 3. Kalau kalau bentuk idealnya supaya bentuk ini terpenuhi, berarti kan gue punya dua. A pangkat 3 kan di sini 4 kan? 4 berarti A kuadrat hanya 2. Berarti kan kali 2 pangkat 3. S kuadrat plus A kuadrat berarti terus 4 kuadrat, 2 kuadrat, kuadrat. Gitu. Supaya bentuk ini terpenuhi, ini kan harusnya berarti kan jadi sin 2T minus 2T cos 2T. Nah, supaya bentuk ini terpenuhi, gue butuh ini. Mana butuh si bro ini nih. Masalahnya, yang kita punya, gue cuma ada ini doang, gitu. Nah, berarti kan gue nggak ada ini si ungu-ungu ini, gitu. Set. Ini kan jadi masalah, gitu. Nah, supaya nggak jadi masalah, nah gimana caranya supaya nggak jadi masalah? Ya, kita ada-adakan koefisiennya dengan syarat kalau kita balikin lagi, harus nilainya sama. Kira-kira nih idenya, berarti kan di kanan tuh ada 2 kali 2 pangkat 3. Kita nggak ada 2 pangkat 3, berarti kita harus adakan 2 pangkat 3 gitu. Nah, kalau kita adakan si 2 pangkat 3-nya, berarti mau nggak mau gue harus punya bentuk kayak gini. 2 kalikan 2 pangkat 3 per S kuadrat plus 2 kuadrat kuadrat kalikan 1/2 pangkat 3. Kenapa? Ya, supaya kalau kita coret, hasilnya satu gitu kan. Jadi sama lagi kan. Bentuk ini kan sebenarnya bentuk yang atas. Bentuk ini kan sebenarnya bentuk yang ini. Ya enggak? Ya kenapa? Bisa kita pakai bentuk ini. Laplace tuh kalian bisa ngakal-ngakalin kayak gitu loh. Kalau memang misalkan kalian nggak kebayang, oh bentuknya mirip kok sama ini kak, gimana ya caranya? Ya adain aja koefisiennya, cuman balikin lagi, jangan sampai nanti hasilnya beda, karena harus cek bahwa hasilnya sama dengan satu, gitu. Atau hasilnya adalah bentuk di awalnya sebelum kalian ada-adakan si koefisien tersebut. Oke, ketika kita udah tahu gimana cara mainnya, ya berarti kita bisa menjadikan si YS ini sesuai dengan bentuk yang kita mau tadi, yaitu YS sama dengan 2 kali 8 di sini per S kuadrat plus 4 kuadrat
kalikan 1/8 gitu. Siapa ini? Ini adalah bentuk yang tadi yang udah gue paparin. Oh, mungkin harusnya warna biru ya. Ini adalah bentuk yang tadi yang udah gue paparin. Ini memenuhi, ini yang biru. Ini yang gue tandain pakai ungu. Tuh. Nah, berarti kita punya kesimpulan bahwa kita bisa ganti YS ya. Atau kita langsung Laplace, inverse-kan saja. Karena kita mau nyari solusi ya. Jadi kita inverse Laplace dari YS atau sama dengan YT itu adalah 1/8 dikalikan copy paste yang ini. Kita copy paste si ini, si manusia ini dengan mengganti A-nya menjadi 2 gitu. Berarti jadi sin 2T minus 2T cos 2T. Gitu. Udah selesai? Ya bisa dibilang hampir selesai lah. Kita sederhanain 1/8 sin 2T min 1/4T cos 2T. Nah, that's it. Kita udah punya bentuk solusinya. Mungkin harusnya gue hijauin sih. Ya udah biar bagus aja. Gitu. Oke. Nah, kira-kira itu yang mau gue bawain. Jadi, tips-tips terakhir Hamin satu adalah drilling soal aja. Cukup bisa dibilang telan mentah-mentah, it's fine. I don't see that as a problem. Karena kata ya, ketika kalian mempelajari Hamin satu tuh esensinya berubah loh dari memahami. Yang penting kayak gas dulu. Yang penting kalian tahu dulu pola soalnya. Gitu. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Ya mungkin ya kita juga masih yang udah semester 5 atau udah semester 3 sama kali. Udah begitu Hamin satu mah bukan memahami esensi soalnya. Enggak, lebih ke sebenarnya pola soalnya apa. Kalau memang misalkan sama di buku digas, yang bisa kita kerjain sesuai pola soalnya digas. Dah, intinya ketika kalian belajar Hamin satu kalian pahamin pola soalnya sih. Lebih ke nggak bisa kalian memahami sebenarnya konsep didiknya gimana, lebih ke gimana caranya kalian memahami sebenarnya gimana cara ngerjain soal tersebut. Itu kayak dua hal yang berbeda gitu loh. Itu satu. Dua, ketika kalian hamil satu, yang tadi gue bilang berkali-kali, pelajari yang paling kalian bisa. Ya gue tahu mungkin kayak masih satu ini perdana buat kalian, apalagi kalian belajarnya Mafek doang waktu itu. Kalau saya dosennya MIPA ya, agak-agak yang juga. Ya udah. Anyways, jadi ya itu kuasain dari yang kalian bisa dulu. Kalau tadi kayak gue kuasainnya ODE, terus Laplace, terus nanti sebenarnya kalau gue lanjutin, gue bisa aja balik loh ke bentuk awal yang ODE satu, terus baru ke ODE tinggi sisanya, baru ke yang terakhir gitu. Ke ODE yang pakai sistem-sistem itu, karena ya menurutku ribet dan bising lah gitu. Terus setelah itu berdoa, minta minta doa dari orang tua, berdoa ke berdoa sesuai agama masing-masing. Nah, itu lebih tepat kan dia bahasanya. Terus apa lagi yang bisa gue tambahin ya? Gue mikir dulu. Harusnya tadi ada 5 yang gue pikirin. Yang gue baru bisa, yang baru gue bilang 3. Oh, terus ini drilling soal aja kak apa? Drilling soal tuh bagus. Setidaknya kalau kalian nggak ngerti banget, tanya aja konsultasikan sama GPT atau DeepSeek atau apapun itu AI yang kalian andalkan, it's fine gitu. Biasanya kalau gue pakainya GPT sama DeepSeek, karena kalau Gemini sama satu lagi itu AI Google Studio tuh kurang gitu buat ngebahas kayak gitu. Terus secara teks juga agak-agak elbow lah, agak-agak jelek gitu kalau di hasil generate dari Gemini sama Copilot dan AI Studio. Satu lagi, jangan berkecil hati ya kalau begitu kalian beres masis. Kita kan nggak tahu soal besok kayak gimana. Gue juga nggak tahu. Gue cuma dapat kabar soalnya ternyata mirip-mirip sama yang gue desain. Jadi ya kalian lihat aja gitu. Apa yang tadi tadi gue ciri-cirikan tuh sebenarnya mudah-mudahan kebayang di kalian. Apalagi yang mau gue bilang. Udah sih kira-kira sebenarnya itu. Eh, Ya besar harapan dari gue karena gue udah bikin latihan soal cukup banyak. Gue berekspektasi kalian juga banyak berlatihnya. Kalian udah ada solusinya juga di situ. Kalian bisa cek sebenarnya gimana sih cara mainnya. Soalnya gue desain lebih susah sih kalau yang latihan soal gitu. Kalau kalau yang soal tes gue desain lebih gampang. Biar ningkatin confidence kalian juga. Apalagi kan ya kalian kayaknya paling fokus sama matis gitu dibanding sama thermal. Gue kagak tahu aja. Kayak gue tuh paling fokus sama thermal gitu loh. Menurut gue thermal tuh matkul-matkul cringe anjing. Ini yang sekolah lu cringe is gitu. Eh Udah sih itu aja. Apa lagi? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Harusnya nggak sih, Aman? Kira-kira itu yang mau gue petuahkan. Jangan lupa ya terjadi belajar yang serius biar nggak jadi bursa transfer pemain. Itu aja sih. Dah, that's it. Itu aja dari gue. Johnson ada nggak? Anjing deh, tadi gue pakai nama Kapten Maestro ya. Ini berasa kayak SS, cuy. Ntar gue rename. Johnson ada nggak, Johnson?
Nah, ada Gue dia paling dibungkam, so dia nggak masukin audio, keren sekali Johnson ini. Ntar. ada ya. Oh Suara udah. gue kan, Oh lu pakai suara gue, akademik? ya gue pakai akademik, cuman ya gue share-sharein pakai punya gue gitu, supaya nggak Oh oke oke. supaya nggak double suaranya. Ya ya aman aman. Oh gue pikir lu pakainya ya jangan sama saya, gue scroll ke bawah. Nah itu Enggak. aja. Oh satu lagi terima kasih udah nontonin gue FC. Akhirnya gue FC lagi tuh gila gue karatan sama main Proseka. Udah itu aja. Adios. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Paling lanjut ke gua sekarang. Paling gua hanya ngebahas em, 2 sampai 3 soal lah ya, atau 1 sampai 2 soal. Karena ya jujur menurut aku yang tiba-tiba ada PR yang dikumpulkan besok tuh ya agak gimana sih? Kasihan kalian, takut nggak bisa belajar, nggak bisa bagiin waktu dengan benar kalau gitu. Jadi ya sekitar 45, 30 sampai 45 menit lah aku buat. Ya mungkin eh, yang setidaknya aku pertegas di sini ya bagian-bagian ODE yang seperti yang bilang Aaron tadi. Terus selain bagian ODE itu eh, ada eh, beberapa teknik yang bisa digunakan contohnya kayak undetermined coefficient yang menggunakan teknik langsung, yang tidak langsung. Ya it's up to you mau gunakan gimana soalnya banyak cara yang akan mungkin ada di soal minta pakai cara itu mungkin kalian disuruh untuk menggunakan cara yang menurut kalian bisa kalian kerjain. Nah, tapi ya bagian ini ya aku ini ada soal yang Y double aksen tambah 2Y aksen tambah 5Y sama dengan 0. Ini nih eh, tujuannya kayak kita mencari si ODE ini berdasarkan sistem ODE. Jadi sistem ODE itu sorry, jangan lupa kalau misalnya ada soal mengenai sistem ODE, dia itu ingin mengubah ke orde satu gitu. Bentar, bahas satu nomor dari tugas. Boleh, boleh, boleh. Ini nanti aku juga akan bahas. Mau soal yang mana? Ada request nggak? Ada request nggak, teman? Nomor 5. Oke, bentar ya. Habis ini ya. Jujur, ya aku juga persiapannya ya ini nggak terlalu cepat. Jadi kayak kita sama-sama ngebahas aja. Oke, mungkin ini kita lanjut. Ini kan ke orde satu nih. Orde satu. Jadi kita harus buat permisalan gitu. Buat permisalan atau asumsi. Itu bebas dari kalian mau gimana. Nah, berarti kalau misalnya di sini nih, aku ingin ngebuat dia permisalannya ini menjadi X1 dan X2. Karena apa? Karena ya sebenarnya itu tergantung dari kalian sih kayak, tapi ya aku udah terbiasa dalam menggunakan X1 dan X2 gitu. Bisa aja A dan B, bisa aja eh, U dan V, itu tergantung dari kalian mau ya senyamannya aja. Soalnya ya permisalan itu atau asumsi itu ada untuk menyelesaikan ODE ini. Jadi contohnya nih, aku buat misal ada X1 sama dengan si Y dan X2 itu sama dengan Y aksen. Supaya yang menjadi orde satu. Yang ini kan orde satu nih. Nggak ada muncul yang Y aksen kayak gini. Jadi kayak ya kita misalnya turunan ini bisa jadi orde satu lagi. Jadi ini S1 aksen itu sama dengan Y aksen sama dengan X2 kan. Karena udah kita misalin. Terus yang ini X2 aksen itu sama dengan Y double aksen sama dengan oh ya sampai sini aja. Nah, terus di persamaannya ini kita tulis ulang. Ini yang kita ubah lagi menjadi Y double aksen itu mau gimana kita buat. Jadi aku pindahin si dua bagian ini ke ruas kanan gitu. Di ini 2Y aksen kurang 5Y. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih. Ternyata si Y double aksen itu adalah si
X2 aksen. Terus yang Y aksen satu ini adalah si X2 dan Y ini adalah si Y, yaitu which is si X1. Jadi kayak ya hubungannya itu ke sini, kita substitusi. Sehingga aku bisa dapatkan persamaan X2 aksen kembali menjadi orde 1 dikurang 2 X2 dikurang 5 X1. Jadi ada dua variabel. Nah, akhir-akhirnya kita memakai eigen yang lebih tepat. Sebenarnya kalian bisa pakai metode brute force. Sebenarnya gak maksa sih, cuman ya kita nggak tahu apakah kalian benar-benar bisa menyelesaikan ini dengan gimana ya? Maksud maksud aku kayak dengan cepat lah gitu. Soalnya kan kita terpaku sama waktu ya, which is 120 menit. Dan 120 menit itu nggak mungkin dong satu soal ini untuk kerjain. Jadi kayak ya satu-satunya cara menurut aku yang paling cepat itu melalui si eigenvalue dan eigenvektor gitu. Nah, jadi kita dapat dua persamaan nih. Kan tadi si X1 aksen itu sama dengan si X2. Sedangkan si X2 aksen itu sama dengan min 5 X1. Aku tulis yang X1 di depan dikurang 2X2. Atau kalau misalnya yang X1 aksen ini bisa aku tuliskan gini. 0 dikali X1 ditambah 1 dikali X2. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengubah ini menjadi vektor. Sorry, matriks. Contohnya ada matriks yang kalau misalnya kita ubah ini menjadi X1 aksen, X2 aksen. Ini sama juga nilainya dengan mungkin gini deh supaya beda. Ini 0, 1 dari ini 0, 1. Terus yang di bawah ini kita tulis min 5, min 2 dari yang ini sama yang ini. Nah, kenapa? Karena koefisiennya si ini adalah X1, ini X2, sedangkan yang ini X1 ini koefisiennya min 5, sedangkan X2 ini min 2. Jadi yang kita perlu tuliskan di sini adalah kali X1 sama X2. Nah, artinya dapat matriks, matriks yang menjadi identitas atau menjadi karakteristik dari persamaan ini. Nah, kalau misalnya aku misalin nih, misal ada matriks A, ya itu kita buat karakteristiknya dari si persamaan ini, min 2. Nah, tujuan ada matriks ini supaya kita bisa masukin ke dalam, masukkan ke dalam persamaan eigen gitu. Persamaan eigen. Nah, jadi itu persamaan eigen itu adalah A dikali vektornya eigen, itu hasilnya merupakan lambda dikali vektornya eigen. Nah, jangan lupa kalau A ini adalah matriks, matriks karakteristiknya. Ini vektor eigen, eigenvektor, sama dengan eigenvektor. Nah, yang ini eigenvalue. Nah, eigenvalue ini bersifatnya itu vektor ya, vektor. Artinya, kalau misalnya ada eh eigenvalue itu angka deh, sorry. Kalau misalnya ada suatu matriks, misalnya matriks 4 kali 4 nih, 4 kali 4, kita kaliin dengan suatu vektor. Vektor itu biasanya ya contohnya ada dua di sini nih. Vektor itu biasanya dua kali satu. Itu pasti hasilnya menjadi satu vektor gitu. Satu vektor dengan satu nilai konstanta gitu. Misalnya ini adalah I gitu. Nah, artinya eh, tujuan kita mengadakan si ini supaya kita bisa mentransformasi si persamaan karakteristiknya ini menjadi suatu vektor yang baru gitu. Ya, memang matriks itu adalah diciptakan untuk menyelesaikan banyak problem-problem fisis yang nggak bisa diselesaikan secara langsung gitu. Jadi kita harus mentransformasikan dalam vektor lagi, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, jadi itu dari sini, aku hapus dulu. Dari sini nih, aku bisa membuat satu persamaan yang baru. Ya, A dikali vektor eigenvektor itu sama dengan dikurang lambda dikali eigenvektor sama dengan 0. Nah,
Kalau misalnya ada suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, itu pastinya akan menjadi matriks itu sendiri. Sama, kalau misalnya ada koefisien, konstanta dikali dengan suatu matriks I, itu pasti hasilnya menjadi konstanta, tapi dalam bentuk matriks, gitu. Nah, sehingga kalau misalnya aku ngebuat kayak gini, ini tuh bisa aku ubah menjadi A dikali eigenvektor dikali dikurang lambda dikali dengan matriks identitas dikali V sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, artinya kalau misalnya kita ingin menyelesaikan ini, gimana cara ngebuat jangan lupa kelompokin ini ya. A min lambda dikali eigen dikali I sama dikali V sama dengan 0. Nah, jangan lupa kalau misalnya ini dikali dengan vektor ini hasilnya 0, berarti si vektor ini nggak mungkin dong dua-duanya 0 gitu. Nggak mungkin dua-duanya bentuknya 0. Itu pasti tidak mungkin gitu. Artinya, kita harus mencari nilai dari determinannya nih. Nah, masih ingat gak determinannya matriks? Jadi kayak determinan dari A dikurang lambda I itu harus sama dengan 0 gitu syaratnya. Nah, sebelum kita cari determinannya, kita masukin matriksnya dulu. Jadi, A itu tadi kan si 0, 1, min 5, min 2. Lalu, lambda I atau minus lambda I, langsung aja. Nggak usah dipakai minus. Lambda I itu sama dengan lambda karena dia konstanta dikalikan dengan matriks identitas 1001. Nah, ini pasti hasilnya sama dengan lambda 0, 0, lambda. Nah, artinya kalau misalnya kita mencari matriks A dikurang lambda dikali identitas, itu pasti 0, 1, min 5, min 2 dikurangi dengan lambda 0, 0, lambda. Ini yang sama dengan uh, minus lambda, lalu ini, minus lambda, ini 1, ini min 5, ini minus 2, minus lambda. Oke, nah artinya kita dapat determinannya nih. Determinan matriks A dikali kurang lambda dikali I. Bentar. Sorry. Sorry, tadi ada gangguan. Nah, artinya dari sini ini kita bisa dapatkan determinannya. Untuk determinan ya nggak perlu aku ajarin ya gimana cara mencari determinan. Harusnya kalian udah tahu ya di TPB lah. Ini artinya ini dikali ini kita kaliin dikurangi sama ini dikali ini. T minus lambda dikali minus 2 min lambda kurang dengan minus 5 dikali 1. Nah, kita dapatkan determinannya. Minus lambda dikali 2 itu 2 lambda tambah lambda kuadrat tambah 5. Nah, ini yang sama dengan 0 tadi karena determinannya kan 0 kan. Nah, ini kan jadi persamaan baru nih. Nanti lambda kuadrat ditambah 2 lambda tambah 5 sama dengan 0. Ya udah kita tinggal cari persamaan akar-akar dari penyelesaiannya nih. Ya pakai karena dia nggak merupakan akar kuadrat sempurna, kita bisa mencari yang min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac. Harusnya udah pada tahu lah ya. Dikurang diper 2a. Nah, ini kita dapatkan lambda 12 sama dengan
minus 2 plus minus akar dari 2. Jangan lupa ya, A itu 1, B itu 2, dan C itu adalah 5. Berarti 4 dikurang 4 dikali 1 dikali 5 itu 20 per 2 kali 1, 2. Minus 2 plus minus akar minus 16 dibagi 2. Nah, ini jangan lupa, eh, aku kasih tahu akar min 1 itu sama dengan bilangan imajiner gitu. Berarti minus 2 plus minus akar min 1 dikali akar 16 dibagi 2. Ini sama dengan 2 plus minus akar 16 itu 4. Akar min 1 imajiner berarti ini adalah 4 imajiner atau I4. Itu sama dengan. Itu sama aja. Tergantung kalian gimana nyamannya. Oke, berarti lambda 12 dapat minus 2 plus minus, sorry, minus 1 plus minus 2i. Nah, dapat nilai lambda ya. Oke, nah dari sini kita bisa mengeranjak, eh, mencari nilai dari eigenvektornya. Nah, jangan lupa kalau kita misalkan mempunyai persamaan yang ini tadi, jangan lupa ya, sama dengan 0. Nah, artinya kalau misalnya kita masukin eh, lambda 1 ya, kita ambil lah contohnya. Min 1 plus 2i gitu. Nah, berarti kita masukin ke dalam yang A minus yang ini nih. Yang ini tuh yang ini tadi. Jangan lupa. Yang ini. Paling aku copy paste aja dulu. Supaya kelihatan. Ini A minus lambda I. Sama dengan ini. Nah, lambdanya kita masukin. Minus 1 plus 2i. 1 minus 5. Yang lambda 1 minus 2. Minus minus 1 plus 2i. Nah, ini sama dengan apa nih? Oh, jangan lupa dikali vektor sama dengan 0. Ini sama dengan 1 minus 2i minus 5. 1 minus 2 plus 1 itu 1 tambah minus 2i. Nah, jangan lupa ini si eigenvektor yang satu ya. Kita misalnya ini adalah V1, V2 gitu. Tapi di bagian yang pertama ini, V1, V2 sama dengan 0. Artinya, kita bisa dapatkan bahwa hubungan yang pertama dari ini adalah 1 minus 2i dikali V1 ditambah V2 itu sama dengan 0. Nah, hubungan yang kedua itu adalah minus 5V1 ditambah minus 1 minus 2i kali V2. Nah, bebas. Kalian memakai yang mana? Asal si V1 dan V2-nya itu dapat, supaya kita bisa substitusiin V1, V2-nya itu ke sini. Sorry, ke sini. Itu. Nah, aku pakai yang persamaan ini aja dulu. Berarti uh, untuk si ininya V2 sama dengan minus 1 plus 2i dikali V1. Oke. Nah, yang seperti yang aku bilang, kemarin itu jangan lupa kita pilih V1-nya itu yang paling-paling sederhana gitu. Ya, aku contohnya misal V1 itu adalah 1 gitu. Artinya, kita dapatkan V2 itu adalah min 1 plus 2i. Sehingga si vektor eigennya kita bisa dapatkan, ini kan V1 V2 tadi kan. 1 minus 1 plus 2i. Ya, sebenarnya kalian bisa mencacah aja untuk bilangan yang real itu disatuin, terus yang bilangan imajinernya itu kalian pisah aja. Sebenarnya itu sama. Ini untuk vektor eigen yang pertama gitu. Nah, yang untuk yang kedua kalian bisa cari, sorry, ini untuk yang pertama.
Ini untuk yang kedua. Kalian bisa cari untuk min 1 minus 2i gitu. Tapi perlu diketahui bahwa ternyata dari yang lambda 1 dan lambda 2, kan lambda 1 tuh tadi yang ini ya. Sorry. Lambda 1 sama dengan min 1 plus 2i. Sedangkan lambda 2 itu adalah min 1 minus 2i. Nah, yang membedakan ini hanyalah akar-akar imajinernya gitu. Artinya akar real ini kembar gitu. Ya mungkin kalian bisa ingat ya, yang minus A plus minus IB itu menjadi apa gitu. Eh Kalau misalnya di buku eh, Katetang, itu menjadi E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX gitu. Nah, karena dia bisa secara langsung gini ya, artinya kalian nggak perlu mencari si vektor ini, vektor eigen yang keduanya. Jadi mubazir. Sebenarnya kalau misalnya emang kalian rajin ya silahkan, tapi aku nggak nyaranin karena ya membuang waktu apalagi kalian masih banyak soal yang mau dikerjain kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya aku ubah yang dari vektor eigenvektor yang pertama tadi, aku bisa dapat si YT. Kan tadi kan X1 kan. X1 sama dengan sekian gitu. Nah, ini merupakan C1 dikali eh sorry, dikali bentar, aku ingat dulu rumusnya. Dikali eigenvektor yang pertama dikali pangkat lambda 1 dikali T gitu. Untuk contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya untuk yang T silakan T, tapi kalau misalnya X silakan X untuk misalnya posisi. Cuman ya lebih sering biasanya T gitu. Karena dia dalam domain waktu. Nah, artinya si ini tuh bakalan ada temannya si C2 V2 kali lambda 2 dikali T gitu. Jangan lupa ini sebenarnya X1 X2 gitu. Tapi yang kita ngambil itu ya hanya yang pertamanya doang. Kalau misalnya untuk penjabaran lebih lanjut, T X1T itu sama dengan E dipangkat alfa dikali T, atau ya A dikali T dikali C1 dikali alfa cos BT dikurang dengan bentar, ini cos BT dikurang dengan beta sin BT, mau BT mau BX itu silakan terserah kalian ya, ditambah C2. Wah, nggak muat nih. Bentar ya. Tambah C2 dikali alfa sinus BT dikurang beta, ditambah deh, sorry, beta, benar ya, benar-benar BT ditambah beta cos BT gitu. Nah, untuk yang si alfa dan beta itu dapat dari sini. Yang ini tuh alfa, ini tuh beta untuk yang vektornya. Karena vektornya pasti ada vektor satu, vektor dua yang cuman ngebedain itu cuman tanda yang ini doang gitu. Selebihnya yang ini sama gitu. Tandanya ini yang bedain gitu. Ya kalau misalnya kita dapat sini plus, nanti si vektor 2 itu adalah 1 minus I 02. Kalau mau buktiin aja nanti. Cuman ya karena kita ngejar waktu ya langsung aja. Berarti dari sini aku buat dulu alfa itu sama dengan 1 - 1, terus beta itu sama dengan ini ya, supaya beda warna. Alfa itu sama dengan 1 - 1, beta itu sama dengan 02 gitu. Lalu
Untuk si A itu kita dapat dari si lambdanya yang tadi min 1 plus minus 2i. Jadi dari sini dapat A sama dengan min 1 dan B itu sama dengan 2 gitu. Oh ya, ini jangan lupa ada tutup kurung besarnya. Nah, berarti tinggal masukin aja. Berarti X1T itu sama dengan E pangkat min T dikali C1, alfanya masukin. Alfa yang mana ya? Alfa yang pertama. T1 dikali cos B-nya itu masukin 2T dikali beta. Betanya itu 0 dikali sin 2T ditambah C2 dikali 1, min 1, sorry. Min 1. Bentar. Oh enggak, ngambil yang paling atas aja deh. 1 dikali sin 2T ditambah 0 dikali cos. Karena kita ngambil yang X1. X1 tuh cukup ambil yang ini aja. Karena ini kan bagian dari X1 tadi. Cos 2T. Ini tutup kurung. Oke. Ini perbaikan. Ini 1. Ini beta sama dengan 0 gitu. Untuk yang X2. Untuk yang X2 nanti alfanya adalah min 1. Betanya itu adalah 2 gitu. Nanti kalian dapatin X2-nya sebenarnya nggak guna sih. Karena kenapa kita nggak cari X2-nya? Karena ya ujung-ujungnya yang sama dengan Y itu kan ini penjelasannya kan YT ya. Itu sama dengan sekian sekian sekian. Kan tadi kan kita misalin nih si Y itu jadi apa gitu. Jadi X1 yang ini nih. Jangan lupa. Berarti kita cukup mencari X1-nya doang. X1T. Nah, karena dibilang di sini ada solusi khususnya, ada jangan lupa ini. Y aksen 0, sorry Y 0. Jadi berapa? Di soalnya ini Y 0-nya adalah 1 dan Y aksen 0-nya adalah 0 ya. Nah, jujur sebenarnya ini agak ngulik sih karena ya YT-nya sama dengan si ini kan tadi. Aku pindahin ke sini. YT-nya sama dengan yang ini. Ini sama dengan YT. Kalian tinggal substitusiin pada saat Y sama dengan 0. Kita masukin aja Y 0 sama dengan 1. Berarti T-nya 0 gitu. Di T-nya 0, Y masukin ke persamaannya Y 0 sama dengan E pangkat 0 dikali C1. Tujuannya kita mencari koefisien konstanta dari C1 dan C2. Oh iya, ini udah 0 ya. Jangan lupa dihapusin. Ini juga 0. Oh gampang deh. Persamaan tinggal ini. Kali cos 2T tambah C1 kali sin 2T. Oh gampang deh persamaannya. T X sama dengan T sama dengan 0, si Y ini sama dengan 1. T C1 cos masukin 2 kali 0 ditambah C2 sin 2 dikali 0. Nah, ini sama dengan 1. Pangkat 0 itu adalah 1. C2 cos 0 ditambah C2 sin 0. Nah, jangan lupa cos 0 itu adalah 1 dan sin 0 itu adalah 0 gitu. Jadi dari sini kita dapat 1 sama dengan C2 dikali 1 ditambah C2 dikali 0. Jadi C2 didapat 1 gitu. C1 deh. C2. 1 sama dengan 1. Nah, untuk yang ya aksen sama dengan 0, sama dengan ya aksen 0 sama dengan 0 ya kita sebenarnya nurunin sih yang YT-nya dulu.
Kita turunin dulu si YT-nya. Berarti kalau misalnya dikalkulasiin, dia tuh menjadi E pangkat, ini minusnya, minus 1 dikali E pangkat min T, C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ditambah, bentar, apa aku salah? Bentar ya guys. Benar nih, E pangkat min T dikali turunan dari cos itu adalah min sin min 2 C1 sin 2T ditambah 2C2 cos 2T. Ini aku buat gini aja supaya kalian gak bingung. Berarti kalau misalnya aku kelompokin si E pangkat min T-nya, yang ini maju ke depan ya. Berarti eh, ini menjadi min C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ditambah minus 2C1 sin 2T ditambah 2C2 cos 2T. Nah gitu. Kan C1 didapat 1 ya, kita substitusi aja dulu. T min cos 2T ditambah C2 sin 2T dikurang 2 sin 2T ditambah 2C2 cos 2T. Tujuannya di sini mencari si C2-nya. Ini yang sama dengan ini aksen T. Jadi kalau misalnya kita masukin ini aksen 0, ini menjadi E pangkat 0 minus cos 0, langsung aja C2 sin 0 dikurang 2 sin 0 tambah 2C2 cos 0. Dari sini Y satunya 0, Y aksen 0-nya 0, 1, min cos 0 sama dengan min 1, sin 0 jadi 0, ini juga 0, ditambah 2C2. Berarti sini 0 sama dengan min 1 ditambah 2C2. Dari sini kita dapat C2 sama dengan setengah gitu. Artinya, kalau misalnya kita masukin ke dalam YT yang tadi, kita bisa dapatkan eh, E pangkat T, min T, sorry, kali C1-nya, C1-nya 1, cos 2T, cos 2T, ditambah setengah sin 2T. Udah, selesai sampai sini. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan ini, untuk bagian-bagian nurunin eigenvector dan eigenvalue, ada pertanyaan nggak? Sok, silakan guys. Kalau misalnya yang mau ditanyakan, ya agak panjang ya, dan ngabisin waktu 30 menit, ya, ya sekitar gitulah kira-kira besok untuk ngerjain soal bisa sampai 20-30 menit lah. Kalau misalnya ada soal-soal kayak gini. Itu guys. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya kalian si ini mau jadi X, ya silakan. Ini juga sama dengan YX, sama dengan E pangkat min X, cos 2X, ditambah setengah sin 2X gitu. Itu sama aja. Hanya ngerubah si variabelnya. Aman guys, aman, aman. Mungkin aku tunggu 30 detik deh. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, biar kita lanjut ke PR nomor 5 tadi. Yang dibilang temannya. PR nomor 5.
Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke soal yang ini. Dibilang cari transformasi Laplace dari fungsi berikut. Dari fungsi berikut. Laplace dx jika gx sama dengan 0 pada saat x lebih kecil dari 4 dan gx sama dengan x kuadrat pada saat x lebih besar dari 4. Oke, sebenarnya untuk supaya kalian lebih paham mengenai Laplace-Laplace ini ya, mungkin aku bisa ngejelasin dulu ya. Sebenarnya Laplace itu, transformasi Laplace, Laplace transform, itu tuh untuk mempermudah dalam menyelesaikan ODE gitu, ordinary different equation gitu. Nah, dengan adanya Laplace transformation ini, kita nggak perlu mencari akar-akarnya langsung gitu. Kayak ya kita hanya ibaratnya kayak ini tuh menerjemahkan ke fungsi yang lebih mudah gitu. Mungkin aku mau nanya dulu deh. Pak Ganes tuh udah ada ngajarin mengenai konvolusi nggak ya? Apa belum? Ada yang bisa jawab nggak, guys? Pak Ganes tuh pernah ngajarin konvolusi nggak? Atau pernah nyinggung lah gitu? Halo guys, halo, halo. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang jawab, ya sebenarnya untuk ke Laplace transformasi ini, eh, itu paling awalnya dari konvolusi gitu. Misalnya konvolusi. Konvolusi itu merupakan suatu fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita kalikan fungsi terus kita integralin gitu, ya jujur susah. Kita menyelesaikan itu secara eksplisit itu susah. Jadi dengan adanya kalau misalnya kita buat di sini Laplace transform, itu tuh bisa menjadi perkalian gitu. Jadi ini Fs dikali Gs gitu. Atau kalau misalnya untuk yang di buku itu tuh tulisannya ya Fx dikali Laplace dari Gx. Itu sama aja gitu. Nah, tujuannya untuk mempermudah ini. Nah, dari sini tuh, sebelum kalian ingin lebih lanjut, usahain saran aku. Bagi yang belum ngerti-ngerti amat, gambar terlebih dahulu. Gimana sih si fungsi Gx-nya ini? Si fungsi Gx-nya ini kan dibilang pada saat dia eh, lebih kecil dari 4 nilainya itu jadi 0. Sedangkan pada saat lebih besar dari 4 nilainya itu jadi si X kuadrat. Artinya pada saat X sama dengan 4, yang misalnya sini ada 1, 2, 3, 4. Misalnya gini nih. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari 4, ya dia 0 gini. 0 di sini. Kalau misalnya lebih besar dari 4, ya jadi X kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu jadi 16. Ya mulainya mungkin di sini nih. Di sini 16. Kayaknya bisa langsung dari sini. Mulainya. Langsung ngelejit pakai ini eksponensial. Nah, karena udah paham tentang ini ya mungkin harusnya Pak Ganes tuh udah ngajarin tentang si GX ini ternyata bisa diubah menjadi X kuadrat dikali sama UX4 min 4 gitu. Di mana di sini UX ini
bernilai 1 pada saat X lebih besar dari 0 dan 0 pada saat X lebih kecil dari 0 gitu. Artinya kalau misalnya X min 4 itu bernilai 1 pada saat X lebih besar dari 4 dan bernilai 0 pada saat X lebih kecil dari 4 gitu. Gitu guys. Makanya si GX nih bisa bernilai 0 pada saat si X ini lebih kecil dari 4. Ini ya merupakan fungsi heaviside, ada kok di buku. Kalau misalnya kalian lagi belajar sinyal ya, eh dia tuh namanya ini ada fungsi step gitu. Cuman ya untuk yang pada saat ini kalian itu belajar namanya merupakan fungsi heaviside. Oke, mungkin untuk yang ini bentar aku ingat dulu ya, gimana mentransformasinya ini. Hmm, hmm, yaitu plus harusnya ya di tabel itu kalau nggak salah dia itu ada Laplace transform dari fx min a u x min a itu sama dengan pangkat min as dikali l fx gitu atau fs aja lah langsung gitu. LFS itu sama dengan lapas dari fx gitu. Sama aja. Oleh karena itu, karena bentuknya kita adalah GX dan GX ini merupakan segini nih. Aku tandain ini GX-nya. Artinya kan ini merupakan si fx min A tadi. Dan ini merupakan si ux min A gitu. Tapi A-nya adalah 4. Jadi kalau misalnya aku misalkan gini, ah, sini deh, misal V sama dengan X min 4 gitu. Artinya dari sini kita bisa dapat X sama dengan V plus 4. Ini yang kita substitusi ke dalam si GX tadi. 3X, sorry, berarti yang X kuadrat tadi, kan 3X itu kan sama dengan X kuadrat UX ya. X kuadrat UX min 4 gitu. Jadi ini menjadi GV dikali, saya sama dengan V ditambah 4 kuadrat dikali U V gitu. Hmm. Setelah itu gimana ya? Bentar. Aku tuh agak lupa. Bentar guys. Dari sini si GV itu sama dengan V kuadrat plus ini dulu deh. Dari X kuadrat. Ini V plus 4 kuadrat. Ini sama dengan V kuadrat plus 16V plus per 16. Tambah 16. Dari sini kita pengen mencari. Oh, oke 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 oke. Ngerti ngerti. 9X kuadrat. Nanti X kuadrat sama dengan yang ini nih. Yang ini. Kita substitusi balik ke sini. Ke dalam V yang ini. Supaya bentuk si fungsinya menjadi X min 4 gitu. Berarti X min 4 kuadrat ditambah 8 X min 4 tambah 16 gitu. Untuk mempermudah. Jadi fungsi si GX tadi adalah sorry, sama dengan
Tadi kan ini kan X kuadrat U X min 4 ya. X-nya, X kuadrat itu kita ubah berarti X min 4 kuadrat tambah 8 X min 4 tambah 16. Ini yang sama dengan, dikali UX. Ini sama dengan GX tadi. Berarti kita kalikan ke dalam, dapat fungsi dalam bentuk X min 4 kuadrat, dikali UX min 4, ditambah 8X min 4, dikali UX min 4, ditambah 16 dikali UX min 4. Oke, sampai sini ya kita tinggal transformasi Laplace aja sih. Jadi artinya yang ini kita transformasi Laplace dulu, ini yang transformasi Laplace dulu, ini kita transformasi Laplace dulu. Berarti GX tadi kan. Berarti L transformasi Laplace GX ini sama dengan Laplace dari X min 4 kuadrat UX min 4 ditambah, oh jangan lupa ya, kalau misalnya ada transformasi ini A ini adalah konstanta, ini konstanta, konstanta dikali sama fx, itu sama aja dengan A dikali Laplace transform dari fx-nya. Itu. Berarti dari sini kita keluarin 8-nya karena nggak mau ribet. Berarti X min 4 dikali U X min 4 ditambah 16 L U X min 4. Nah, harusnya dari sini nih kalian udah gampang untuk ngejelasin, untuk menyelesaikan ini dan harusnya udah ada tabel yang harus dikasih. Nah, dari sini nih, ini sebenarnya sama aja nih dengan L, sorry, X kuadrat UX gitu. Itu sama aja. Dia si fx min 4 ini kan sama dengan x min 4 kan. Kalau misalnya aku tanya fx-nya berapa gitu, itu x kuadrat gitu. Udah, kita tinggal Laplace transformnya. Berarti kalau Laplace transform dari x kuadrat di tabel itu adalah dua, dua faktorial per s satu ditambah 2 gitu. Harusnya ini yang terusan dari sini sih, x pangkat n kalau nggak salah. Jadi ini n aksen, n faktorial s tambah n plus 1 gitu. Ini berarti 2 faktorial itu 2 per s pangkat 3. Oh iya, jangan lupa karena ada u si x min 4 tadi. Ini kita laplaskan juga. Berarti kita masukin pangkat. Pangkat dalam x gitu. Sorry. Oke, yang ini didapat berarti kalau kita misalnya masukin satu-satu, ini di satu-satu aja kita kerjain. Sehingga dari sini L X min 4 kuadrat dikali U X min 4 ini sama dengan E pangkat min 4S dikali 2 per S pangkat 3 gitu. Oke, mungkin harusnya di tabelnya ada yang ngasih tahu kayak gini sih. X pangkat N dikali U gitu. UX gitu. Harusnya udah dikasih tahu ya, ada yang mirip-mirip harusnya. Sedangkan berapa? Untuk penjabarannya ya kalau misalnya kalian mau nurunin pakai transformasi Laplace silakan. Kalau misalnya kalian nggak hafal integralnya, ya saran aku sih pakai tabel ya. Terus untuk yang kedua, ini yang pertama, suku pertama,
Terus ini aku bagi dua, suku kedua. Kan dibilang kan si ini nih, aku ngambil yang ini, yang ini. Berarti kita ada dapat fx min 4 dikali ux min 4 dengan fx min 4-nya adalah si x min 4. Jadi fx-nya sama dengan x. Udah, ini kan sama kan kayak yang x pangkat yang tadi, cuman ya dia x-nya itu adalah satu. Berarti Laplace transformnya dari si x ini adalah satu per s pangkat 2 gitu. Tinggal dikaliin kalau misalnya kita pakai cara implisit yang fx, sorry, yang x min 4, ini, x min 4 dikali ux min 4 itu pasti e pangkat min 4s dikali seper s kuadrat gitu. Ini untuk suku penjumlahan yang kedua. Terus suku yang penjumlahan ketiga ya tinggal e pangkat ux sih. Kan dibilang kan e pangkat u x min 4. Ya udah ini sama dengan e pangkat min 4s. Oh bentar, dia itu ada kali satu ya. Sorry, ini satu. Jangan lupa, kalau misalnya kali satu tuh, berarti x-nya itu x pangkat 0. X pangkat 0 kita masukin, itu jadi seper s dikali pangkat min 4s gitu. 0 faktorial kan satu kan? Satu kan? 0 faktorial. Ini kan n-nya sama dengan satu ya. Berarti kalau misalnya kita dalam bentuk ini sama dengan x pangkat 0. Jadi 1 sama dengan x pangkat 0 gitu kan. Kita dapat dari sini n-nya ini adalah 0 gitu. Kita masukin ke dalam si rumus yang ini. Yang ini nih. Udah aku buat. 0 faktorial itu 1. N-nya 0. Jadi kalau misalnya L, L1, sorry. L1, bentar. L1 itu sama dengan 1 per S gitu. Oke, kita gabungin deh. Udah selesai kita kerjain berarti LGX sama dengan masukin yang L X min 4 kuadrat dikali U. Ini nih. Yang ini. Tandain dulu. Terus yang ini. Terus yang ini. Sorry. Nah, berarti dari sini E pangkat min 4S dikali 2 per S pangkat 3 ditambah yang suku kedua tapi dikali 8. Berarti 8 dikali buka kurung. Ini dalam kurung aja ya supaya tahu perbedaannya yang mana. Super S kuadrat ditambah 16. Kalau nggak salah 16 ya. Iya benar. 16 dikali. Oh ya, ini ada E pangkat dikali E pangkat min 4S ya. Ini ada E pangkat min 4S dikali super S kuadrat tambah 16. E pangkat min 4S dikali 1 per S. Tuh. Dari sini nih kita dapat LGX-nya adalah E pangkat min 4S aku keluarin dikali 2S pangkat 3 2 per S pangkat 3 tambah 8 per S kuadrat ditambah 16 per S. Terus yang diminta tuh apa? Yang diminta di soalnya. Oh udah. Oh, udah selesai sampai sini. Kan yang bertanya tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Udah kelar nih. Ini kan yang ditanya Laplace transformnya. Amankah? Aman? Atau ada yang bingung?
Aman kah guys? Hmm, Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya guys, jangan segan-segan gitu. Sok silakan. Kalau misalnya kalian yang mau nurunin ini ya, mau buktiin ini, kenapa bisa tiba-tiba yang jadi kayak gini ya? Ya silakan. Karena jujur dari aku sendiri ya, waktu aku mau ujian Laplace, aku niat itu nurunin membuktikan benar nggak rumusnya ini gitu. Supaya nggak waktu ujian itu nggak bingung lagi tinggal ngeliat tabel. Jadi ya bahkan sebenarnya waktu aku ujian tuh aku nurunin semua rumusnya gitu. Sebenarnya lebih baik nurunin kalau misalnya kalian ngerti. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai tabel dan bingung baca tabelnya gimana. Tapi saran aku supaya cepat ya baca tabel, harus tahu baca tabelnya gitu. Itu guys. Jadi si fungsi ini grafik GX ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan diferensial dengan transformasi Laplace gitu. Nah, dari sini nih kalau misalnya ingin mencari si X-nya itu berapa sama dengan berapa gitu. Berapa si X-nya? Itu tinggal nyari si ininya, mengubah si ini ke dalam bentuk inverse gitu. Kita inversin lagi. Ya artinya yang E pangkat min 4S ini ya bisa kita ubah menjadi suatu bentuk X lah gitu. Ada penyelesaiannya. Terus yang ini juga, dan yang ini gitu. Ya cuma dua soal ya. Gak keburu guys, tiga soal. Agak panjang emang, cuman ya kira-kira begini deh gambaran untuk UTS besok. Sama yang ini, yang Aaron kasih sama kalian tuh udah benar-benar harusnya udah benar-benar mencakup dari materi-materi yang udah kalian pelajarin selama ini. Sekarang antara kalian mau menggunakan undetermined coefficient, apakah memakai faktor integrasi, apakah pakai secara langsung atau tidak langsung, itu tergantung dari kalian dan bagaimana kalian menguasainya gitu. Mungkin ini dari aku guys. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chat aku dari line. Mau tanyakan secara langsung pada malam hari ini nggak apa-apa. Silakan. Ya, ini scan dari aku guys. Mungkin dari Aaron, ada yang mau ditambahin nggak? Ron. Wah, lagi away nih kawan. Oke guys, mungkin ya kita cukupin ya. Soalnya sudah jam 9. Terima kasih buat kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semangat ujiannya besok guys. Oke ya, udah boleh leave guys. Thank you. Oh, makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Iya, Kak.